Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Nabila Basio dengan NIM 0603 128 25 30024 dari program studi pendidikan ekonomi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Fitrianti SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Nah, jadi teman-teman, hari ini Widya akan ngobrol santai dengan seorang ibu sekaligus apoteker yang ia memiliki anak laki-laki remaja yang berusia 16 tahun. Tujuannya apa teman-teman? Biar kita tahu gimana sih realita mendidik anak laki-laki remaja, apa bedanya dengan anak perempuan, dan gimana juga cara menghadapinya. Maka dari itu, yuk langsung kenalan. Nama saya Dewi Komarina. Saya bekerja sehari-hari di Rumah Sakit Daerah Kayagung sebagai apoteker. Saya punya anak laki-laki namanya Muhammad Farhan Basio, umurnya 16 tahun. Dia sekarang kelas 11 di SMA 1. Wah, ibu berarti ibu yang hebat. Di sela-sela kerja ibu yang padat itu, ibu masih sempat ngeluangin buat ngawasin Farhan. Nah, terima kasih ya ibu udah menyempatkan waktu untuk melakukan wawancara ini. Nah, ibu, pertanyaan pertama yang mau saya sampaikan itu tuh tentang cara berpikirnya nih. Kan sekarang Farhan itu udah umur 16 tahun. Nah, dia tuh sekarang kan udah lebih dewasa kan. Nah, menurut ibu, gimana sih ngobrol sama Farhan itu dari segi dia berpikir? Terus apa bedanya sih waktu dia masih kecil dulu? Wah, beda banget, Mbak. Kalau ini, Farhan itu waktu masih kecil, nurut, nggak main polos, nggak cerewet. Kalau sekarang, dia udah pertanyaannya udah banyak, terus mau apa-apa itu sekarang udah mau-maunya dia. Apalagi kalau sekarang dia lagi banyak kegiatan di sekolah, terkadang saya pengen ngebatasin, itu dia susah untuk ngasih tahunya. Dia kayaknya asik ikut kegiatan di sekolah sekarang di umurnya yang sekarang ini. Oh, kalau boleh tahu, emang dia ikut kegiatan sekolah apa itu? Ikut kegiatan paskibra, pramuka, sama kegiatan olahraga kayak main futsal, main sepak bola. Nah, ibu, kalau dari cara berpikir itu, menurut ibu kadang apa sih beda cara berpikir anak laki-laki sama anak perempuan itu? Kalau menurut saya sih kalau anak perempuan tuh gampang diarahin ya. Kalau dia dibilang jangan, dia nggak ngelakuin. Beda sama anak laki-laki. Kalau dia dibilang jangan, dia malah bertanya kenapa dia dilarang. Kemudian kalau anak cewek itu mudah diajak diskusi. Kalau anak cowok tuh susah. Sudah diomongin pun masih mau-maunya dia. Ibu tadi kan bilang kalau ibu tuh kadang pengen ngebatasin nih kegiatannya dia. Dia pernah nggak sih berontak buat tanya kenapa sih harus dibatasin kegiatannya? Pasti Mbak, karena ketika saya mau ngebatasin itu dia nanya, emangnya kenapa saya harus nggak boleh Bu? Ya mau nggak mau aku harus dijelasin lagi. Karena dia masih di kelas 11 yang harus masih panjang untuk belajar dan nanti ada ujian, dia mau nggak mau dia nggak boleh keporsir untuk ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu ya, maksudnya bukan nggak boleh sih, jangan kebanyakan. Jadi dia kembali ke rumah itu ada waktu untuk dia belajar buat besok sekolah lagi, itu yang wajibnya. Oke, kalau soal emosinya nih Bu, biasanya kan anak laki-laki itu kan terlalu tertutup nih soal perasaan dibanding anak perempuan. Menurut Ibu itu gimana? Jelas dong, karena kan laki-laki tuh egonya tinggi, beda sama anak perempuan. Terus kalau spesial Farhan ya, dia kalau marah diem, tapi lagi-lagi saya selalu arahkan apa yang saya sampaikan dan apa yang saya sarankan ke dia itu sebenarnya semuanya itu untuk kebaikan dia. Kalau dia lagi berontak itu gimana Ibu ngadepin emosinya gitu? Tuh debat misalnya. Alhamdulillahnya sih dia kalau debat juga nggak sedebat-debat banget ya. Dia kan anak yang gimana ya, dia dibesarkan memang dengan yang disiplin yang tinggi ya. Kebetulan ayahnya seorang PNS, jadi dia nggak boleh terintegrasi dari orang tuanya. Jadi kalaupun dia berontak atau emosi ya wajar-wajar aja. Jadi saya nggak perlu ekstra gimana menghadapi dia yang lagi berontak. Dia paling kalau berontak dia diem, kemudian sudah seperti biasa saya tegur, saya disiplin. Farhan itu anak yang emosionalnya masih stabil, terus tuh perilakunya juga nggak keras, jadi masih tetap bisa diomongin. Ya. Nah, sekarang soal kejujuran sama nilai Bu. Ibu pernah nggak sih ke gap atau Farhan itu ketahuan bohong sama melanggar aturan yang udah ditetapkan di rumah? Itu pernah banget.
dulu dia pernah bolos sekolah, pergi dari rumah dia sekolah, tahu-tahu sampai sekolah dia ikut temennya. Terus saya marah banget. Oh, itu gimana sih respon ibu pertama kali waktu tahu itu? Waktu itu segitu dia pulang ya saya tanyain, kamu hari ini kan kemana, sama siapa. Pertamanya dia nggak jujur, kemudian saya bilang, ibu tahu loh kamu hari ini nggak masuk sekolah. Nah akhirnya dia ketahuan. Ketika saya bilangin kamu nggak boleh ulangin lagi kayak gitu, akhirnya saya juga minta maaf ke dia kalau saya terlalu melarang dia, terlalu ngebatasin dia itu. Tadi sempat minta maaf ya sama dia. Berarti ibu tuh nurunin ego ibu buat bisa tahu nih sebenarnya dia tuh apa sih yang dirasain sama diri dia itu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, pesan ibu untuk orang tua yang anaknya itu suka bolos sama suka bohong itu gimana? Kalau pesan saya sih sama ngadepin anak-anak yang suka bohong atau suka melanggar aturan dari kita itu malah pendekatan. Jadi biar dia jujur, kemudian dia nggak akan ngulangin lagi. Karena kalau kita marah-marahin dia terus, mau nggak mau dia jadi terus berbohong. Kalau dia itu pendekatan dengan dia, diajak ngobrol, diajak cerita, diajak diskusi. Baik Ibu, berarti Ibu tuh apa? Ibu tuh sangat memiliki pengaruh besar di perkembangannya si Farhan tadi, dari mulai perkembangan moral, tentang kejujuran sama cara berpikirnya dia. Baik Ibu, mungkin itu saja wawancara dari saya. Terima kasih telah meluangkan waktu. Terima kasih. Nah, dari tadi kan saya sudah ngobrol nih sama Bu Dewi. Sekarang saya mau coba renungin dikit sekaligus analisis dikit hasil dari wawancara yang telah kami lakukan tadi. Analisis yang pertama yaitu soal perkembangan kognitif atau cara berpikir. Farhan yang sudah memasuki umur 16 tahun itu sebenarnya sudah masuk tahap yang disebut pijat sebagai operasional formal. Artinya, dia itu sudah bisa berpikir abstrak, suka debat, dan sering mempertanyakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, Ibu Dewi tadi bilang Farhan itu suka banget ikut kegiatan sekolah, dan kalau dilarang atau disuruh batasin, dia malah kadang debat panjang. Nah, Ibu Dewi itu sebenarnya nggak ngelarang total, tapi diajak negosiasi. Menurut saya, itu sudah tepat banget, karena anak seusia Farhan itu butuh merasa didengar dan dihargai juga pendapatnya. Nah, yang kedua itu dari sisi sosial dan emosional. Ibu Dewi tadi cerita, Farhan itu kalau lagi ada masalah, atau kayak lagi debat tadi, dia itu jadinya imbasnya itu lebih suka diem, karena dia ngerasa mungkin pendapatnya itu nggak didengar. Tapi menurut ahli Erikson, remaja laki-laki seusia Farhan itu memang sedang berada di fase pencarian identitas. Mereka itu biasanya memang lebih tertutup dibandingkan anak perempuan. Jadi yang sebenarnya mereka butuhkan itu tuh bukan mereka tuh dipaksa cerita, tapi kehadiran yang hangat tanpa diinterogasi. Ibu Dewi tadi sudah melakukan pendekatan itu dengan baik. Misalnya dia tuh suka tiba-tiba duduk bareng atau sesekali nimbrung di kamar Farhan tanpa banyak tanya. Nah, yang ketiga yaitu soal moral dan kejujuran. Ibu Dewi tadi cerita satu kejadian yang menurut saya itu paling menarik banget. Waktu Farhan bolos sekolah demi ngelihat temennya. Memang itu tuh menurut aku hal yang positif, tapi kayak kata Ibu Dewi tadi, dia bohong, dia nggak cerita. Waktu ketahuan tadi tuh Ibu Dewi itu sempat marah teman-teman, tapi kemudian dia sadar dan memilih pendekatan yang berbeda. Beliau nggak langsung menghukum atau memarahi habis-habisan, malah Ibu Dewi mengakui dulu kalau mungkin selama ini dia terlalu keras, lalu mengajak Farhan diskusi baik-baik. Menurut sejalan dengan teori Kohlberg, pendekatan restoratif seperti ini lebih efektif daripada hukuman, karena anak akan belajar dari kesadaran, bukan dari rasa takut. Mendidik remaja laki-laki itu memang memerlukan pendekatan yang tidak terlalu menekan, kemudian memberi ruang untuk berkembang, namun tetap disertai batasan yang tegas. Keberhasilan Ibu Dewi ini terletak pada kemampuannya membangun rasa percaya, bukan sekedar mengontrol. Nah, dari video wawancara tadi, ini memberi saya banyak pelajaran berharga. Pertama, remaja laki-laki itu cenderung lebih pendiam dan sulit terbuka, tetapi sebenarnya mereka itu tetap membutuhkan perhatian serta kehangatan dari orang tua mereka, meskipun tidak selalu terlihat secara langsung. Yang kedua, larangan yang terlalu keras terhadap sesuatu, seperti batasan kegiatan sekolah atau bermain futsal, justru dapat membuat anak mencari cara untuk melakukannya diam-diam. Karena itu, pendekatan melalui komunikasi, kesepakatan, dan rasa saling percaya jauh lebih efektif diterapkan. Yang ketiga, menjadi orang tua bagi remaja itu memang membutuhkan sikap yang sangat rendah hati. Terkadang, orang tua itu perlu memulai lebih dulu dengan meminta maaf, agar hubungan dan komunikasi dapat kembali terjalin dengan baik. Video ini sangat bermanfaat bagi calon guru maupun orang tua, karena dapat membantu kita memahami bahwa perilaku remaja itu
tidak selalu berarti kenakalan, melainkan bagian dari proses pencarian identitas diri. Kemudian, mengajarkan pentingnya mendengarkan sebelum memberi penilaian, menunjukkan bahwa teori perkembangan remaja itu dapat ditemukan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Dewi Komarina, seorang apoteker sekaligus ibu inspiratif yang telah bersedia membagikan pengalaman berharganya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.